Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Dulu, kami punya segalanya. Meski segalanya itu hanya sepetak rumah kontrakan dengan 3 ruangan dan atap yang sering bocor saat musim hujan tiba. Bagiku, itu adalah istana. Di sanalah aku dan Prawiro merajut mimpi, helai demi helai, dengan benang harapan yang kami pintal bersama. Pagi hari, aroma adonan kue basah buatanku akan beradu dengan wangi kopi hitam kesukaan Prawiro. Aku akan sibuk di dapur mungil kami, menyiapkan nampan-nampan jajanan pasar untuk kutitipkan ke warung-warung sekitar, sementara Prawiro, dengan kemeja yang sama yang ia pakai 3 hari berturut-turut, akan bersiap berangkat kerja. Ia hanya seorang staf biasa di sebuah perusahaan distributor. Gajinya tak seberapa, tapi semangatnya sebesar gunung. Nanti kalau aku sudah jadi manajer, kamu tidak perlu lagi capek-capek begini, Lestari, katanya suatu pagi, sambil menyambar kue lapis buatanku yang masih hangat. Kamu cukup duduk manis di rumah, jadi nyonya besar. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Aku tidak pernah merasa lelah. Setiap tetes keringatku adalah bentuk cintaku padanya. Uang hasil penjualan kue mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk menambah uang belanja, dan sesekali membeli kemeja baru untuknya, agar ia lebih percaya diri di kantor. Kami tidak punya harta, tapi kami punya cinta. Kami punya tawa yang meledak-ledak saat menonton acara komedi di televisi tabung kami yang gambarnya sering bersemut. Kami punya genggaman tangan yang erat saat berjalan kaki di malam minggu, karena belum sanggup membeli sepeda motor. Saat itu, aku percaya surga kami nyata adanya. Waktu berjalan, dan doa-doa kami seolah dijawab satu persatu. Prawiro, dengan kerja kerasnya yang tak kenal lelah, mulai menapaki tangga karir. Dari staf biasa, ia menjadi supervisor, lalu beberapa tahun kemudian, ia berhasil menduduki posisi manajer pemasaran. Janji yang dulu ia ucapkan di dapur sempit kami, ia tepati. Kami pindah dari rumah kontrakan ke sebuah rumah di kompleks perumahan yang asri. Rumah pertama kami, hasil dari keringat dan jerih payah kami berdua. Aku berhenti menitipkan kue ke warung. Sesuai permintaannya, aku menjadi nyonya rumah seutuhnya. Aku merawat rumah baru kami dengan seluruh jiwa. Setiap sudutnya kuatur dengan penuh cinta, menjadikannya tempat ternyaman bagi Prawiro untuk pulang. Kebahagiaan kami terasa lengkap. Mobil baru terparkir di garasi, perabotan mahal mengisi setiap ruangan, dan aku bisa membeli apapun yang kuinginkan tanpa perlu melihat label harganya. Tapi perlahan, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak kasat mata, namun begitu terasa menyesakkan. Prawiro semakin sibuk. Rapat hingga larut malam menjadi rutinitas. Perjalanan dinas keluar kota menjadi agenda mingguan. Aku mengerti, posisinya menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Aku berusaha menjadi istri yang paling pengertian. Aku tidak pernah mengeluh saat ia pulang ketika aku sudah terlelap, atau saat ia harus pergi di akhir pekan. Namun, kesibukannya mulai membangun dinding di antara kami. Tawa kami tak lagi serenyah dulu. Obrolan kami sebelum tidur kini lebih sering digantikan oleh suara ketukan jari di laptopnya, atau cahaya dari ponselnya yang tak pernah padam. Ia mulai lupa hari ulang tahunku. Ia tidak lagi memuji masakanku. Ia ada di sini, di rumah yang sama, tapi jiwanya terasa entah di mana. Aku merindukan Prawiro yang dulu, Prawiro yang akan makan lahap sepiring nasi dengan lauk tempe orek buatanku. Prawiro yang sekarang lebih sering makan malam di restoran mewah bersama klien-kliennya. Aku mencoba menepis semua pikiran buruk. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah fase. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk kesuksesan yang selama ini kami impikan. Aku mengisi hari-hariku dengan kegiatan sosial, berkumpul dengan ibu-ibu di kompleks, mencoba mengabaikan rasa sepi yang semakin menggerogoti. Hingga suatu sore, dinding yang ia bangun itu runtuh menimpaku. Prawiro pulang lebih awal dari biasanya, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Wajahnya tampak berbeda, ada campuran antara rasa bersalah dan sebuah keyakinan yang aneh. Ia memintaku duduk di ruang keluarga, di sofa empuk yang dulu kami pilih bersama. Lestari, ada yang ingin aku bicarakan, ucapnya dengan suara berat. Jantungku berdebar kencang. Firasatku buruk. Aku harap kamu bisa menerima ini dengan lapang dada. Ini bukan berarti aku sudah tidak mencintaimu lagi.
Cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Aku sudah menikah lagi. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Suara detak jam di dinding terdengar seperti palu yang menghantam kepalaku. Menikah lagi? Kata-kata itu berdengung, terasa asing dan menyakitkan. Aku menatap wajahnya, mencari kebohongan di sana, tapi yang kutemukan hanyalah keseriusan. Siapa? Hanya itu kata yang sanggup keluar dari bibirku yang bergetar. Namanya Selena. Dia rekan kerjaku. Dia wanita yang baik, dan aku yakin kalian bisa menjadi saudara yang akur. Lanjutnya, seolah kata-katanya adalah hal yang paling wajar di dunia. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mengalir begitu saja, membasahi pipi. Surga yang kubangun dengan susah payah, kini terasa seperti neraka. Semua mimpi indah kami seakan terbakar hangus menjadi abu. Prawiro yang dulu berjanji akan menjadikanku satu-satunya ratu, kini telah membawa ratu lain ke dalam istana kami. Seminggu kemudian, Selena datang. Prawiro membawanya masuk rumah kami, rumahku. Wanita itu cantik, sangat cantik. Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih terawat, rambutnya hitam panjang tergerai. Ia mengenakan gaun yang harganya mungkin setara dengan penghasilanku menjual kue selama setahun dulu. Ia tersenyum padaku, senyum yang begitu manis namun terasa palsu. Matanya menatap berkeliling, menilai setiap perabotan, setiap sudut rumah, seolah sedang menginspeksi wilayah kekuasaan barunya. Ini Mbak Lestari, ya? Salam kenal. Aku Selena, katanya sambil mengulurkan tangan. Tangannya lentik, dengan kuku yang dihias rapi. Aku menyambut uluran tangannya dengan gamang. Tanganku terasa kasar dibandingkan tangannya yang sehalus sutra. Sejak hari itu, rumahku bukan lagi milikku seutuhnya. Aku harus berbagi. Berbagi suami, berbagi ruang, berbagi kehidupan. Prawiro membagi waktunya dengan adil, katanya. 3 hari untukku, 3 hari untuk Selena, dan 1 hari libur untuk kami bertiga. Tapi keadilan macam apa yang terasa seperti siksaan? Aku mencoba menerimanya. Demi menjaga keutuhan rumah tangga yang tersisa, demi Prawiro yang masih kucintai. Tapi Selena membuat semuanya menjadi sulit. Di depan Prawiro, ia bersikap manis dan menghormatiku sebagai istri tua. Tapi di belakangnya, sikap Selena berubah 180 derajat. Ia mulai mengkritik caraku mengatur rumah. Mbak, kayaknya warna gorden ini sudah kusam, ya? Gimana kalau kita ganti dengan warna yang lebih modern? Atau, Mbak, masakanmu enak, sih, tapi terlalu berminyak. Mas Prawiro kan harus jaga kolesterol. Hal-hal kecil yang terus menumpuk, membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Barang-barangku mulai berpindah tempat. Foto pernikahan kami yang dulu terpajang besar di ruang keluarga, kini digantikan oleh lukisan abstrak yang mahal, pilihan Selena. Kecurigaanku mulai tumbuh saat aku melihat gaya hidupnya yang luar biasa mewah. Ia hampir setiap hari pulang membawa tas belanja dari butik-butik ternama. Ia mengganti mobilnya dengan model terbaru. Saat kutanya, ia hanya menjawab bahwa itu adalah bonus dari hasil kerjanya, atau hadiah dari Prawiro. Prawiro pun selalu membenarkannya. Puncaknya adalah ketika aku tidak sengaja melihat tagihan kartu kredit Selena yang tergeletak di meja kerja Prawiro. Mataku terbelalak melihat angka yang tertera di sana. Jumlahnya fantastis, jauh melebihi gaji seorang manajer sekalipun. Aku tahu betul kondisi keuangan perusahaan Prawiro, tidak mungkin ia bisa menghamburkan uang sebanyak itu. Ada yang tidak beres. Sejak saat itu, aku tahu bahwa di balik wajah cantik dan senyum manisnya, Selena menyembunyikan sesuatu yang busuk. Topeng bidadarinya mulai retak, dan aku bertekad untuk mengoyaknya hingga hancur. Hidup di bawah satu atap dengan Selena terasa seperti perang dingin yang tak berkesudahan. Setiap hari adalah medan pertempuran sunyi, di mana senjata yang digunakan adalah sindiran halus, tatapan merendahkan, dan tindakan-tindakan kecil yang dirancang untuk mengikis kewarasanku. Ia adalah seorang aktris yang ulung. Di depan Prawiro, ia adalah istri kedua yang patuh, yang selalu memanggilku, Mbak, dengan nada hormat. Ia akan membuatkan Prawiro teh, memijat pundaknya, dan menatapku dengan tatapan, lihat, aku lebih baik dalam melayaninya. Tapi begitu Prawiro menghilang di balik pintu untuk bekerja,
Wajah manis itu berubah menjadi seringai penuh kemenangan. Ia akan berjalan di sekeliling rumah seolah dialah pemiliknya. Ia memindahkan vas bunga peninggalan ibuku dari meja utama ke sudut yang nyaris tak terlihat. Ia mengeluh tentang aroma masakanku yang katanya kampungan dan memenuhi rumah. Ia sengaja memutar musik dengan volume keras saat aku sedang beristirahat. Semuanya adalah teror psikologis yang dilakukan dengan sangat rapi. Aku memilih untuk tidak meladeninya. Mengadu pada Prawiro hanya akan sia-sia. Prawiro sudah terlanjur mabuk kepayang. Di matanya, Selena adalah wanita modern, cerdas, dan sempurna. Sementara aku, di matanya mungkin hanyalah istri pertama yang kolot, pencemburu, dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Rasa sakit itu kuredam dalam-dalam, kuubah menjadi energi untuk mencari kebenaran. Firasatku mengatakan bahwa Selena lebih dari sekadar wanita materialistis. Ada bahaya yang lebih besar mengintai di baliknya. Penyelidikanku dimulai dari hal-hal kecil. Aku mulai memperhatikan setiap detail. Aku ingat tagihan kartu kredit yang kulihat waktu itu. Aku mulai mencari-cari kesempatan saat Selena lengah. Kesempatan itu datang pada suatu siang saat ia sedang mandi. Ponselnya tergeletak di atas nakas, bergetar menandakan ada pesan masuk. Aku tahu ini salah, ini melanggar privasinya. Tapi dorongan untuk melindungi apa yang tersisa dari keluargaku jauh lebih besar dari rasa bersalah. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu. Untungnya tidak terkunci. Aku membuka aplikasi pesannya. Jantungku berdegup kencang. Ada banyak percakapan, tapi satu nama menarik perhatianku, Johnny Garasi. Aku membukanya. Isinya adalah percakapan tentang jual-beli mobil. Selena ternyata baru saja menjual mobil pemberian Prawiro, dan meminta agar uangnya ditransfer ke rekening pribadi atas namanya sendiri, bukan ke rekening bersama atau rekening Prawiro. Ia juga berpesan agar Johnny tidak memberitahu siapa-siapa tentang transaksi ini. Ini adalah potongan puzzle pertamaku. Ia menjual aset milik suaminya secara diam-diam. Untuk apa? Aku terus menggulir ke bawah, mencari lebih banyak petunjuk. Aku membuka galeri fotonya. Di antara ratusan foto selfie cantiknya, aku menemukan beberapa foto struk transfer ke berbagai rekening yang berbeda. Jumlahnya tidak sedikit. Ada juga foto-foto kwitansi dari butik-butik mewah dan toko perhiasan. Ini bukan lagi sekadar gaya hidup mewah, ini adalah pemborosan yang tidak masuk akal. Aku meletakkan ponsel itu kembali tepat sebelum Selena keluar dari kamar mandi, jantungku masih berpacu. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus bekerja, mencoba menyusun kepingan-kepingan informasi itu. Aku butuh bukti yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh Prawiro. Esok harinya, aku memberanikan diri. Saat Prawiro dan Selena sudah berangkat, aku masuk ke kamar mereka. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Aku membuka laci meja rias Selena. Di antara tumpukan kosmetik mahal, aku menemukan sebuah buku bank. Buku itu bukan atas nama Selena, tapi nama lain yang tidak kukenal. Namun, foto yang tertera di sana adalah fotonya. Aku membukanya. Saldo di dalamnya membuatku nyaris pingsan. Miliaran rupiah. Uang dari mana? Tak puas sampai di situ, aku mencari lagi. Di laci paling bawah, tersembunyi di bawah tumpukan pakaian dalam, aku menemukan sebuah map berisi dokumen. Isinya adalah surat-surat perjanjian utang dari beberapa rentenir. Ternyata, sebelum menikah dengan Prawiro, Selena terlilit utang dalam jumlah besar. Ia menggunakan uang Prawiro untuk melunasi utang-utangnya dan membiayai gaya hidupnya yang palsu. Nafasku tercekat. Wanita ini adalah ular. Ia menikahi Prawiro bukan karena cinta, tapi karena hartanya. Ia adalah parasit yang menggerogoti suamiku dari dalam. Tapi bukti ini masih belum cukup. Prawiro bisa saja berdalih bahwa ia tahu tentang utang itu dan ikhlas membayarnya. Aku butuh sesuatu yang akan menghancurkan citra sempurnanya di mata Prawiro. Sesuatu yang berhubungan dengan kesetiaan. Aku memutuskan untuk melakukan hal yang paling nekat. Aku menyewa seorang detektif swasta. Aku menggunakan sisa tabungan pribadiku dari hasil jerih payahku dulu. Aku memberikan foto Selena dan jadwal kegiatannya yang sudah kuhafal di luar kepala. Aku hanya meminta satu hal. Cari tahu dengan siapa saja ia pergi dan apa yang ia lakukan saat ia bilang sedang
bertemu klien, atau reuni dengan teman-teman. Penantian selama seminggu terasa seperti setahun. Setiap hari aku hidup dalam kecemasan. Detektif itu akhirnya meneleponku. Ia memintaku bertemu di sebuah kafe yang jauh dari rumah. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. "Semua yang ibu butuhkan ada di dalam sini," katanya dengan nada datar. Tanganku bergetar hebat saat membuka amplop itu di dalam mobil. Isinya adalah setumpuk foto. Foto Selena sedang makan malam romantis dengan seorang pria yang jelas bukan Prawiro. Sedang berpegangan tangan di lobi sebuah hotel. Dan yang paling menghancurkan, foto mereka berdua masuk ke dalam sebuah kamar hotel. Ada juga rekaman percakapan telepon Selena dengan pria itu, di mana ia tertawa sambil merendahkan Prawiro. Ia menyebut suamiku sebagai sapi perah bodoh yang mudah sekali dikelabui. Air mataku tumpah ruah. Rasa sakitnya melebihi saat aku tahu Prawiro menikah lagi. Ini bukan lagi tentang cinta yang terbagi, ini tentang penghinaan. Tentang penipuan yang begitu keji. Prawiro, suamiku, telah dibodohi, dimanfaatkan, dan dikhianati oleh wanita yang ia puja-puja. Amarahku mendidih, mengalahkan rasa sedih. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Aku harus menyelamatkan Prawiro, bahkan jika ia membenciku setelah ini. Malam itu, aku menyiapkan segalanya. Aku menunggu Prawiro pulang. Kebetulan, malam itu adalah gilirannya bersamaku. Selena sedang keluar, katanya ada acara makan malam dengan teman-teman lamanya. Aku tahu persis teman lama mana yang ia maksud. Prawiro pulang dengan wajah lelah. Aku menyambutnya seperti biasa, menyiapkan air hangat untuknya mandi dan makan malam kesukaannya. Aku ingin ia berada dalam kondisi setenang mungkin saat aku menyampaikan badai ini. Setelah makan malam, kami duduk di ruang keluarga. "Inilah saatnya. Mas, ada yang sangat penting yang harus aku tunjukkan padamu," kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Ia menatapku dengan kening berkerut. "Ada apa, Lestari? Jangan mulai lagi." Aku mengabaikan nada bicaranya yang sinis. Aku meletakkan amplop coklat itu di atas meja. "Aku mohon, lihat isinya dengan pikiran terbuka. Ini bukan fitnah, ini bukan kecemburuan. Ini adalah kebenaran tentang wanita yang kau anggap sempurna." Dengan enggan, Prawiro membuka amplop itu. Ia mengeluarkan setumpuk foto. Ekspresinya berubah. Dari kesal, menjadi bingung, lalu menjadi kaget. Ia melihat foto-foto itu satu persatu, tangannya mulai gemetar. Ia melihat bukti transfer, surat utang rentenir, dan akhirnya, foto-foto perselingkuhan Selena. Aku juga menyalakan rekaman suara dari ponselku. Suara tawa Selena yang renyah terdengar jelas, disusul dengan kalimat-kalimat yang menghina Prawiro. "Sapi perah bodoh." Wajah Prawiro memucat pasi. Ia membanting foto-foto itu ke meja. Napasnya memburu. Aku pikir, ia akhirnya sadar. Aku pikir, ia akan berterima kasih padaku karena telah membuka matanya. Tapi aku salah. Ia berdiri, matanya menatapku dengan nyalang. Bukan tatapan terima kasih, melainkan tatapan penuh amarah dan kebencian. "Apa ini?" bentaknya, suaranya menggelegar. "Kamu merekayasa semua ini, kan? Kamu membayar orang untuk memfitnah Selena. Kamu tidak pernah bisa menerimanya, dan sekarang kamu menggunakan cara kotor seperti ini untuk menghancurkannya." Aku terperangah. "Mas, itu semua bukti. Buka matamu." "Bukti? Ini sampah," teriaknya sambil menyapu semua bukti itu dari meja hingga berserakan di lantai. "Aku tidak menyangka kamu bisa sejahat ini, Lestari. Hatimu sudah dipenuhi oleh iri dan dengki. Selena adalah wanita baik-baik. Dia tidak mungkin melakukan ini semua. Ini pasti akal-akalanmu." Ia berjalan mondar-mandir seperti singa yang terluka. Amarah telah membutakan logikanya. Ia tidak melihat kebenaran yang terpampang di depan mata. Yang ia lihat hanyalah serangan terhadap pilihannya, serangan terhadap egonya. Baginya, mengakui kebenaran ini berarti mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Malam itu, aku gagal. Aku gagal menyadarkannya. Dan aku tahu,
badai yang lebih besar akan segera datang menerjangku. Kemarahan di wajah Prawiro adalah sesuatu yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Selama bertahun-tahun kami hidup bersama, melewati suka dan duka, aku pernah melihatnya lelah, kecewa, bahkan sedih, tapi tidak pernah semengerikan ini. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya yang dulu selalu menatapku dengan penuh cinta, kini berkilat-kilat dengan kebencian murni. Ia seperti orang asing yang merasuki tubuh suamiku. Aku tidak percaya kamu bisa serendah ini, Lestari, desisnya, setiap kata seperti sabetan pedang di hatiku. Apa salah Selena padamu? Dia selalu menghormatimu, selalu berusaha menjadi adik yang baik untukmu. Tapi kau, hatimu busuk. Kau tidak rela melihatku bahagia. Mas, itu bukan rekayasa. Aku mencoba membela diri, suaraku bergetar menahan tangis. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku punya buktinya. Bukti? Ia tertawa, sebuah tawa kering yang menakutkan. Bukti yang kau buat-buat. Kau bayar orang untuk mengedit foto-foto itu. Kau membayar orang untuk meniru suara Selena. Aku tahu akal bulusmu. Ia menudingkan jarinya tepat di depan wajahku. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan lebih percaya padamu, seorang istri yang jelas-jelas terbakar api cemburu, daripada pada Selena yang tulus mencintaiku? Saat itulah pintu depan terbuka. Selena masuk, menenteng beberapa tas belanjaan baru. Ia berhenti melangkah saat melihat kami dalam puncak pertengkaran. Ia menjatuhkan tas belanjanya, menciptakan suara gedebuk yang memecah keheningan sesaat. Matanya yang indah langsung berkaca-kaca, seolah ia adalah korban yang paling menderita di dunia. Mas? Mbak? Ada apa ini? Suaranya terdengar begitu lirih dan rapuh. Ia berjalan mendekat, menatap tumpukan foto dan kertas yang berserakan di lantai. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi kaget dan terluka yang begitu meyakinkan. Selena, jangan dilihat. Prawiro segera bergerak, seolah ingin melindungi mata suci Selena dari fitnah yang kutebarkan. Ia merengkuh bahu Selena, menariknya ke dalam pelukannya. Mas, apa itu? Kenapa Mbak Lestari setega ini padaku? Isaknya dalam pelukan Prawiro. Apa salahku, Mas? Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik, untuk menghormati Mbak Lestari. Tapi kenapa? Kalimatnya terputus oleh tangis yang semakin menjadi-jadi. Melihat adegan itu, perutku terasa mual. Ia adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat, dan suamiku adalah pemuja buta yang menyembahnya. Prawiro mengelus punggung Selena dengan lembut, menenangkannya dengan bisikan-bisikan yang tak bisa kudengar. Lalu, ia menatapku, dan tatapannya sedingin es di kutub utara. Lihat apa yang sudah kau lakukan, katanya dengan suara rendah namun mematikan. Kau sudah menyakiti hati wanita yang paling tulus yang pernah aku kenal. Aku yang menyakitinya? Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Dia yang menghancurkan rumah tangga kita. Dia penipu, Mas. Cukup, bentak Prawiro, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Aku tidak mau mendengar sepatah kata pun lagi dari mulutmu yang penuh racun itu. Sudah cukup kesabaranku. Ia melepaskan pelukannya dari Selena, lalu berjalan ke arahku dengan langkah-langkah berat. Aku mundur selangkah, merasakan aura mengancam dari dirinya. Aku sudah membuat keputusan, katanya. Di rumah ini tidak ada tempat untuk seorang pendengki sepertimu. Rumah ini butuh kedamaian, bukan racun fitnah yang kau tebarkan. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Pergi kamu dari rumah ini, ucapnya, kata demi kata menusuk langsung ke ulu hatiku. Pergi sekarang juga. Mas, ini rumah kita, bisikku, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh. Kita yang membangunnya dari nol. Kau tidak bisa. Aku bisa, potongnya dengan kejam. Rumah ini atasku namaku. Dan aku tidak sudi lagi melihat wajahmu di sini. Pergi. Ia mencengkeram lenganku dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat, terasa sakit. Aku mencoba melepaskan diri, tapi tenaganya jauh lebih besar. Ia menyeretku, melewati ruang keluarga yang penuh dengan kenangan kami, menuju pintu depan. Selena hanya berdiri di sana, menatap kami dengan air mata yang sudah mengering.
digantikan oleh kilatan kemenangan di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. "Mas, jangan lakukan ini, kumohon, aku memohon, harga diriku sudah hancur lebur." Ia tidak mendengarkan. Ia membuka pintu depan dan mendorongku keluar dengan kasar, hingga aku tersungkur di teras yang dingin. "Jangan pernah kembali lagi ke sini. Aku muak denganmu," katanya, sebelum membanting pintu dengan keras. Suara debam pintu itu seperti suara penutup peti mati bagi kehidupanku. Aku terduduk di lantai teras yang dingin, menatap pintu kayu kokoh yang kini tertutup rapat untukku. Di baliknya ada seluruh hidupku, semua kenanganku, semua pengorbananku. Dan kini, aku diusir seperti sampah. Malam itu, langit tampak labu, seolah ikut merasakan duka hatiku. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya apa-apa. Ponsel dan dompetku tertinggal di dalam. Aku hanya mengenakan daster rumah yang kupakai. Aku bangkit, berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kompleks yang sepi. Setiap rumah yang kulewati tampak hangat dan penuh kehidupan, kontras dengan hatiku yang beku dan hampa. Kakiku terus melangkah, entah sudah berapa jauh. Air mataku sudah kering, digantikan oleh rasa kebas. Aku melewati taman tempat dulu aku dan Prawiro sering berjalan sore. Aku melihat bangku tempat kami duduk sambil memimpikan masa depan. Setiap sudut kota ini seolah berteriak, mengingatkanku pada kenangan yang kini terasa seperti siksaan. Aku merasa begitu kecil, begitu tidak berharga. Benarkah aku sejahat itu? Benarkah aku hanya seorang pendengki? Kata-kata Prawiro terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Ia berhasil membuatku meragukan diriku sendiri. Setelah berjalan berjam-jam, kakiku terasa lemas. Aku duduk di sebuah halte bus yang sepi. Dinginnya malam mulai menusuk tulang. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba mencari kehangatan. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di dunia ini. Orang tuaku sudah lama tiada, dan sanak saudara jauh di kampung. Di tengah keputusasaan itu, sebuah nama terlintas di benakku. Dewi. Sahabat lamaku, teman seperjuanganku saat aku masih berjualan kue. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Sudah beberapa tahun kami tidak bertemu, hanya sesekali bertukar kabar lewat pesan singkat. Apakah ia mau menerimaku dalam kondisi seperti ini? Aku tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berjalan mencari telepon umum. Aku memasukkan koin terakhir yang kutemukan di saku dasterku. Aku menekan nomornya dengan jari gemetar, berdoa agar nomornya masih sama. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aku hampir putus asa. "Halo?" Sebuah suara serak khas orang baru bangun tidur terdengar di seberang. Itu suara Dewi. "Dewi," bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. "Siapa ini?" "Lestari." "Tari, ini kamu?" Suaranya langsung terdengar lebih jelas. "Kenapa telepon malam-malam begini? Ada apa?" Dan pertahananku pun runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya di bilik telepon umum yang bau itu. Aku menceritakan semuanya dengan terbata-bata, tentang pengkhianatan Prawiro, tentang kelicikan Selena, dan tentang bagaimana aku diusir dari rumahku sendiri. Dewi tidak banyak berkomentar. Ia hanya mendengarkan dengan sabar. Setelah aku selesai, ia hanya berkata, "Kamu di mana sekarang? Jangan kemana-mana. Aku akan menjemputmu." 1 jam kemudian, Dewi datang dengan sepeda motor bututnya. Ia memelukku dengan erat, tanpa menghakimi, tanpa bertanya lebih banyak. Ia memberiku jaketnya, lalu memboncengku menuju rumah kontrakannya. Malam itu, aku tidur di kamar Dewi yang sempit, di atas kasur lipat yang tipis. Tapi pelukan hangatnya dan ketulusannya terasa lebih mewah dari seluruh istana yang telah direbut dariku. Di tengah puing-puing kehancuran hidupku, aku menemukan setitik cahaya. Aku tidak sendirian. Beberapa hari pertama di rumah Dewi, aku seperti mayat hidup. Aku menghabiskan waktuku di atas kasur lipat, menatap langit-langit kamar yang catnya sudah mengelupas. Aku tidak punya keinginan untuk makan, mandi, atau bahkan sekadar berbicara. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Prawiro mendorongku keluar dari rumah selalu muncul, diikuti oleh seringai kemenangan Selena. Rasa sakitnya begitu nyata, begitu fisik, hingga napasku terasa sesak.
Dewi adalah seorang malaikat. Ia tidak pernah memaksaku. Setiap pagi, ia akan meletakkan segelas teh hangat dan sepiring nasi dengan lauk seadanya di sampingku. Makanlah sedikit, Tari. Tenagamu harus pulih, katanya lembut sebelum berangkat kerja sebagai buruh di sebuah pabrik garmen. Sore hari saat ia pulang, ia akan duduk di sampingku, menceritakan hal-hal sepele tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, mencoba mengalihkan pikiranku meski hanya sejenak. Ia tidak pernah menyinggung soal Prawiro atau masalahku, kecuali aku yang memulainya. Ia memberiku ruang untuk berduka. Suatu sore, setelah hampir 2 minggu aku hidup seperti itu, Dewi pulang membawa sebuah cermin kecil. Ia meletakkannya di depanku. Lihatlah dirimu, Tari, katanya. Aku menatap pantulan diriku di cermin itu. Yang kulihat adalah seorang wanita dengan mata bengkak, rambut acak-acakan, dan tatapan kosong. Aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Ini bukan Lestari. Ini adalah bayangan dari wanita yang telah dikalahkan. Apakah kamu akan membiarkan mereka menang? Tanya Dewi. Suaranya pelan namun menusuk. Apakah kamu akan membiarkan pengkhianatan mereka mengubahmu menjadi seperti ini selamanya? Prawiro yang kukenal dulu jatuh cinta pada Lestari yang kuat, yang ceria, yang tidak pernah menyerah. Di mana wanita itu sekarang? Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Iya benar. Selama ini aku hanya meratapi nasib, membiarkan diriku tenggelam dalam penderitaan. Dengan melakukan itu, aku justru memberikan kemenangan mutlak bagi Selena dan Prawiro. Mereka berhasil menghancurkanku, persis seperti yang mereka inginkan. Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Api kecil mulai menyala di dalam diriku. Api amarah, tapi juga api semangat untuk bangkit. Aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku masih punya diriku sendiri. Aku masih punya keahlian yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Aku mau pinjam uangmu sedikit, Wai, kataku pada Dewi keesokan paginya. Ini adalah kalimat penuh pertama yang kuucapkan dalam 2 minggu. Wajah Dewi langsung berbinar. Untuk apa? Ambil saja di dompetku. Pakai saja sesukamu. Tidak. Aku pinjam. Aku akan mengembalikannya, tegasku. Aku mau mulai jualan kue lagi. Hari itu adalah awal dari kehidupanku yang baru. Dengan uang pinjaman dari Dewi, aku pergi ke pasar. Aku membeli tepung, telur, gula, dan bahan-bahan lainnya. Aroma bahan-bahan kue itu terasa begitu akrab, membangkitkan kenangan tentang semangatku di masa lalu. Dapur Dewi yang sempit dan sederhana menjadi istana baruku. Tanganku yang sudah lama kaku, mulai kembali lincah mengaduk adonan, membentuk kue, dan mengukusnya. Aku memulai dari awal, persis seperti dulu. Aku membuat kue lapis, kue mangkok, dan risoles. Dewi membantuku memasarkannya ke teman-temannya di pabrik. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia akan membawa nampan besar berisi kue-kue buatanku. Pesanan pertama hanya 15 buah. Tapi aku begitu bahagia. Itu adalah uang pertama yang kuhasilkan dengan tanganku sendiri setelah sekian lama. Perlahan tapi pasti, usaha kecilku mulai dikenal dari mulut ke mulut. Kue buatanku disukai banyak orang karena rasanya yang otentik dan dibuat dengan bahan-bahan berkualitas. Pesanan mulai bertambah. Dari belasan, menjadi puluhan, lalu ratusan kue setiap hari. Aku juga mulai menerima pesanan nasi kotak untuk acara-acara kecil. Aku harus bangun sebelum subuh dan baru bisa tidur jauh setelah tengah malam. Tubuhku lelah, tapi hatiku hidup kembali. Setiap tetes keringat adalah caraku untuk membangun kembali harga diriku yang telah diinjak-injak. Suatu hari, Dewi memberitahuku bahwa kantor di seberang pabriknya sedang mencari penyedia makan siang harian untuk para karyawannya. Jumlahnya sekitar 50 porsi setiap hari. Ini adalah kesempatan besar. Tapi aku ragu. Aku tidak punya modal dan peralatan yang cukup. Coba saja dulu, Tari. Urusan modal dan lain-lain, kita pikirkan nanti. Dewi terus memberiku semangat. Dengan memberanikan diri, aku menyiapkan beberapa porsi sampel dari menu andalanku dan mengantarkannya ke kantor itu. Kantor itu bergerak di bidang desain kreatif. Bangunannya tampak modern dan diisi oleh anak-anak muda. Aku menyerahkan sampel makananku pada resepsionis dan meninggalkan nomorku, tanpa berharap banyak. Di luar dugaan, sore harinya ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal.
Selamat sore. Apa benar ini dengan Ibu Lestari, pemilik Dapur Lestari? Suara seorang pria terdengar di seberang. Suaranya berat, tenang, dan terdengar profesional. Iya, benar. Dengan saya sendiri, jawabku sedikit gugup. Saya Gemilang, dari PT Citra Kreasi. Saya sudah mencoba sampel makan siang dari Ibu tadi. Terus terang, ini adalah nasi kotak ternak yang pernah saya coba. Rasanya seperti masakan rumah yang dibuat dengan tulus, katanya. Pujian itu membuat hatiku menghangat. Kami tertarik untuk bekerja sama dengan Ibu untuk penyediaan makan siang harian karyawan kami. Apakah Ibu bersedia? Aku nyaris melonjak kegirangan. Tentu, Pak. Saya sangat bersedia. Bagus. Bisakah kita bertemu besok untuk membicarakan detailnya? Mungkin di tempat Ibu, agar saya bisa sekaligus melihat dapurnya jika tidak keberatan. Perkataannya membuatku panik. Melihat dapurku? Dapur sempit di rumah kontrakan Dewi? Aku malu. Tapi aku tidak mau kehilangan kesempatan ini. Mohon maaf, Pak. Untuk saat ini, dapur saya masih dalam tahap renovasi. Bisakah kita bertemu di luar saja? Aku berbohong, berharap ia tidak curiga. Terdengar tawa kecil di seberang. Tidak masalah, Bu. Saya tidak peduli sebagus apa dapur Ibu. Yang terpenting adalah hasil masakannya. Tapi jika Ibu tidak nyaman, kita bisa bertemu di kafe dekat kantor saya besok siang. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Pak Gemilang. Ia ternyata masih muda, mungkin seusiaku. Penampilannya rapi dan berkelas, tapi sama sekali tidak sombong. Ia memiliki senyum yang ramah dan tatapan mata yang cerdas. Ia sangat berbeda dari gambaran pengusaha sukses yang selama ini ada di kepalaku. Ia mendengarkan dengan saksama saat aku menjelaskan tentang keterbatasanku, tentang modalku yang minim dan peralatanku yang seadanya. Bukannya membatalkan kerjasama, ia justru menawarkan solusi. Ia menawarkan untuk memberikan uang muka sebesar 50% agar aku bisa membeli peralatan yang lebih memadai dan menyewa tempat yang lebih layak untuk dapur produksi. Saya berinvestasi pada talenta, Bu Lestari, bukan pada kemewahan, katanya sambil tersenyum. Saya percaya pada kemampuan Ibu. Aku terharu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada orang asing yang mempercayaiku, yang melihat potensiku, bukan masa laluku atau statusku. Hari itu, aku tidak hanya menandatangani kontrak kerja sama pertamaku yang besar. Aku juga merasakan sebuah harapan baru yang mulai bersemi di hatiku. Harapan bahwa masa depanku mungkin akan jauh lebih cerah dari yang pernah kubayangkan. Dan entah kenapa, senyum ramah Gemilang terus terbayang di benakku, memberikan kehangatan aneh yang sudah lama tidak kurasakan. Kontrak kerjasama dengan perusahaan Gemilang adalah gerimis yang datang setelah kemarau panjang. Uang muka yang ia berikan kuputar dengan sangat hati-hati. Aku tidak membeli tas atau perhiasan untuk membalas dendam pada masa laluku. Aku menginvestasikan setiap rupiahnya untuk masa depanku. Langkah pertamaku adalah menyewa sebuah ruko kecil berlantai 2 di pinggir jalan yang cukup ramai. Tempat itu tidak besar, tapi cukup untuk kujadikan dapur yang layak dan sebuah warung makan sederhana di bagian depannya. Dewi, sahabatku, dengan sukarela membantuku mengurus administrasi dan keuangan setelah jam kerjanya di pabrik selesai. Aku juga merekrut 2 orang ibu-ibu dari lingkungan sekitar Dewi yang terkenal jago, memasak untuk membantuku di dapur. Hidupku berubah menjadi pusaran kesibukan. Aku bangun jam 3 pagi untuk pergi ke pasar, memastikan aku mendapatkan bahan-bahan paling segar. Sepanjang hari, dapurku tak pernah berhenti mengepulkan asap. Aroma tumisan bumbu, kaldu yang mendidih, dan kue yang baru matang menjadi parfum baruku. Aku belajar mengelola pesanan, mengatur stok barang, dan memimpin tim kecilku. Ada hari-hari di mana aku merasa begitu lelah hingga ingin menangis. Ada pesanan yang salah, ada masakan yang gosong, ada pelanggan yang mengeluh. Tapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku akan teringat pada diriku yang tersungkur di teras rumah malam itu. Dan semangatku akan kembali menyala 100 kali lipat. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku kembali ke titik itu. Gemilang, atau yang kini kuminta untuk kupanggil dengan namanya saja tanpa embel-embel, Pak, adalah klien terbaik yang bisa diharapkan oleh seorang pengusaha pemula. Ia tidak pernah menuntut yang berlebihan. Sebaliknya, ia sering memberikan masukan yang membangun.
Lestari, masakanmu enak sekali. Tapi mungkin untuk menu hari Jumat, pilihan sayurnya bisa lebih bervariasi, katanya suatu kali lewat telepon. Masukannya selalu disampaikan dengan cara yang sopan dan suportif, membuatku merasa dihargai sebagai seorang profesional. Ia mulai sering mampir ke warung makanku saat jam makan siang. Awalnya aku mengira ia hanya ingin memeriksa kualitas makanan untuk kantornya, tapi ia datang lebih sering dari yang seharusnya. Ia akan duduk di salah satu meja sederhana, memesan menu yang sama dengan karyawan biasa lainnya, dan makan dengan lahap. Ia tidak pernah bersikap seolah ia adalah bos besar yang menjadi investor utamaku. Ia akan mengobrol dengan santai, bertanya tentang hari-hariku, tentang kendala yang kuhadapi. Ia mendengarkan. Itu adalah hal yang paling membuatku terkesan. Ia benar-benar mendengarkan saat aku bercerita tentang sulitnya mencari pemasok kelapa yang bagus, atau tentang salah satu pegawaiku yang anaknya sedang sakit. Ia menatap mataku saat aku berbicara, menunjukkan bahwa ia peduli. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak kurasakan dari Prawiro. Suatu sore, sebuah bencana kecil terjadi. Aku mendapat pesanan mendadak untuk acara syukuran di sebuah panti asuhan dalam jumlah besar, dan di saat yang bersamaan, salah satu pegawaiku izin karena ada urusan keluarga. Kami kewalahan. Waktu pengiriman semakin mepet, sementara masih banyak lauk yang belum selesai dikemas. Aku panik. Wajahku pucat, tanganku gemetar. Aku takut mengecewakan pelanggan dan merusak nama baik dapur Lestari yang sedang kurintis. Di tengah kepanikan itu, Gemilang muncul. Ia bilang ia hanya ingin mampir untuk memesan kopi, tapi ia langsung melihat raut wajahku yang tegang. Ada masalah? Tanyanya tenang. Aku menceritakan situasiku dengan napas tersengal. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan ke wastafel, menyingsingkan lengan kemeja mahalnya, dan mencuci tangannya. Tunjukkan apa yang harus saya lakukan. Saya bisa membantu memasukkan makanan ke dalam kotak, katanya dengan senyum yang menenangkan. Aku tertegun. Seorang direktur perusahaan besar, klien terpentingku, mau turun tangan membantu di dapurku yang panas dan berantakan. Hari itu, ia berdiri di sisiku selama hampir 2 jam, dengan cekatan membantu memasukkan nasi, ayam, dan sayur ke dalam ratusan kotak. Berkat bantuannya, pesanan itu selesai tepat waktu. Setelah semuanya beres dan mobil pengantar berangkat, kami berdua terduduk di bangku panjang di depan warung, kelelahan. Aroma keringat bercampur dengan bau bumbu masak menempel di tubuh kami. Terima kasih, ucapku tulus, menatapnya dengan rasa syukur yang meluap. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu tadi. Ia menoleh padaku, tersenyum. Jangan sungkan. Rekan bisnis harus saling membantu, kan? Ia lalu menatapku lebih dalam. Kamu wanita yang hebat, Lestari. Aku mengagumi semangatmu. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami berbicara bukan sebagai penjual dan pembeli. Ia bercerita tentang bagaimana ia membangun perusahaannya dari nol, tentang jatuh bangun yang ia alami. Aku, entah kenapa, merasa cukup nyaman untuk sedikit berbagi tentang masa laluku, meskipun hanya samar-samar. Aku hanya berkata bahwa aku pernah mengalami pernikahan yang gagal, dan harus memulai semuanya dari awal lagi. Ia tidak bertanya lebih jauh, tapi tatapan matanya menunjukkan simpati dan pengertian yang tulus. Sejak hari itu, hubungan kami mulai berubah. Ia sering mengajakku keluar setelah jam kerja. Bukan ke restoran mewah atau tempat-tempat mahal. Ia mengajakku ke toko buku, katanya ia ingin tahu buku apa yang kusuka. Ia mengajakku jalan-jalan di taman kota, membeli es krim dan duduk di bangku sambil melihat anak-anak bermain. Ia mengajakku makan di warung soto kaki 5 favoritnya sejak ia masih kuliah. Di dekatnya, aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku bisa tertawa terbahak-bahak tanpa perlu jaim. Aku bisa menangis saat menonton film sedih tanpa merasa dihakimi. Ia berhasil mengikis lapisan es yang membekukan hatiku selama ini. Ia membuatku percaya lagi bahwa ada pria baik dan tulus di dunia ini. Suatu sore, ia mengajakku kembali ke taman kota tempat kami sering menghabiskan waktu. Kami duduk di bangku biasa kami. Tapi kali ini, suasana terasa berbeda. Ia tampak sedikit gugup. Ia meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut. Lestari, panggilnya. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku tahu ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu.
Aku melihat kekuatan yang luar biasa di matamu. Kamu tidak pernah meratapi nasibmu. Sebaliknya, kamu mengubah lukamu menjadi kekuatan untuk membangun kerajaanmu sendiri, sekecil apapun itu. Ia berhenti sejenak, menatapku lekat-lekat. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku tidak peduli siapa yang telah menyakitimu. Yang aku pedulikan adalah masa depan. Dan aku ingin menghabiskan masa depanku bersamamu. Aku jatuh cinta padamu, Lestari. Bukan sebagai wanita yang butuh diselamatkan, tapi sebagai seorang ratu yang pantas mendapatkan pendamping yang setara. Ia kemudian berlutut di hadapanku, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Lestari, maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu membangun istana kita bersama? Air mataku mengalir deras, tapi kali ini bukan karena rasa sakit. Ini adalah air mata kebahagiaan. Aku mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Ia menyematkan cincin di jari manisku. Cincin sederhana namun begitu indah. Pernikahan kami dilangsungkan beberapa bulan kemudian. Sebuah acara yang hangat dan intim, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Dewi menangis terharu saat aku mengucapkan ijab kabul. Ia adalah saksi hidup perjalananku dari titik terendah hingga hari bahagiaku. Hidupku bersama Gemilang adalah mimpi yang menjadi nyata. Kami tinggal di sebuah rumah yang indah, bukan karena besar dan mewahnya, tapi karena rumah itu dipenuhi oleh tawa, cinta, dan saling menghargai. Bisnisku, Dapur Lestari, berkembang pesat di bawah bimbingannya. Dari sebuah warung kecil, kini aku memiliki sebuah restoran yang cukup terkenal dan layanan catering yang melayani banyak perusahaan besar di kota. Gemilang tidak pernah sekalipun memintaku untuk berhenti bekerja. Sebaliknya, ia adalah pendukung nomor satuku. Kami adalah tim. Sepasang partner dalam cinta dan juga dalam kehidupan. Aku akhirnya menemukan tamanku yang baru, tempat di mana aku bisa mekar dengan indah tanpa takut akan dipatahkan. Suatu minggu pagi yang cerah, aku dan Gemilang sedang menikmati kopi di teras belakang rumah kami. Taman kecil yang kami rawat bersama tampak begitu segar setelah disiram. Kicau burung dan semilir angin pagi menciptakan suasana yang begitu damai. Gemilang sedang asyik membaca koran, sementara aku membolak-balik majalah interior, mencari inspirasi untuk cabang restoran baruku. Inilah kehidupanku sekarang. Tenang, bahagia, dan penuh harapan. Masa lalu yang kelam terasa begitu jauh, seperti sebuah film buruk yang pernah kutonton dan nyaris kulupakan. Kedamaian itu sedikit terusik saat ponselku berdering. Nama Dewi tertera di layar. Halo, Wai. Tumben pagi-pagi telepon di hari libur. Sapaku ceria. Tari, maaf mengganggu. Kamu lagi sibuk? Suara Dewi di seberang terdengar aneh, sedikit ragu-ragu. Enggak, kok. Lagi santai aja sama Mas Gemilang. Kenapa? Terdengar helaan napas dari seberang. Gini, Tari, aku cuma mau kasih tahu aja. Kamu sudah dengar kabar soal Mas Prawiro? Mendengar nama itu disebut setelah sekian lama, jantungku sedikit berdesir. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi lebih seperti refleks dari sebuah trauma lama. Prawiro? Enggak, aku enggak pernah dengar apa-apa lagi soal dia. Memangnya kenapa? Aku dengar dari tetangga lama kita di kompleks dulu. Katanya, perusahaannya diambang bangkrutan, Tari. Sudah beberapa bulan ini gaji karyawan sering telat. Banyak yang sudah dipecat, kata Dewi hati-hati. Dan katanya lagi, istrinya yang sekarang itu jarang kelihatan di rumah. Lebih sering kelihatan kumpul-kumpul sama teman-teman sosialitanya. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Bangkrut? Selena meninggalkannya? Semua terdengar seperti sebuah ramalan yang menjadi kenyataan. Kamu nggak apa-apa, Tari? Tanya Dewi, khawatir dengan keheninganku. Aku nggak apa-apa, Wai. Kaget aja dengarnya. Makasih ya sudah kasih tahu, jawabku. Setelah menutup telepon, aku menatap kosong ke arah taman. Gemilang menurunkan korannya, menatapku dengan tatapan cemas. Dari Dewi? Ada apa, sayang? Aku menceritakan apa yang baru saja kudengar. Gemilang mendengarkan dengan saksama. Setelah aku selesai, ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya lembut. Aku berpikir sejenak. Aneh,
Jawabku jujur. Ada sedikit rasa kasihan pada pria yang dulu pernah jadi suamiku. Tapi lebih besar rasa, lega. Lega karena semua topengnya akhirnya terbuka. Lega karena kebenaran yang dulu coba kuungkapkan, sekarang terungkap dengan sendirinya. Gemilang mengangguk mengerti. Apapun yang kamu rasakan, itu valid. Jangan merasa bersalah. Ingat, itu bukan lagi urusanmu. Hidupmu sekarang di sini, bersamaku. Kata-katanya yang menenangkan membuatku merasa aman. Iya benar, itu bukan lagi urusanku. Namun, gema dari masa lalu itu tidak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang berbelanja di sebuah supermarket premium, aku bertemu dengan Bu Diana, tetangga lamaku di kompleks perumahan dulu. Ia tampak kaget melihatku. Penampilanku sekarang memang jauh berbeda. Jika dulu aku hanyalah ibu rumah tangga sederhana, kini aku adalah seorang pengusaha wanita yang lebih percaya diri. Setelah basa-basi sejenak, Bu Diana langsung masuk ke topik utama dengan suara berbisik, seolah takut didengar orang lain. Mbak Lestari, saya turut prihatin ya dengan kabar Pak Prawiro. Aku hanya tersenyum tipis. Saya sudah lama tidak berhubungan dengannya, Bu. Oh, Mbak belum tahu detailnya? Ya ampun, kasihan sekali Pak Prawiro. Hancur, Mbak. Benar-benar hancur, katanya dengan antusias. Istrinya yang cantik itu, si Selena, ternyata ular berbisa, Mbak. Semua orang di kompleks juga sudah tahu. Gaya hidupnya luar biasa boros. Mobil ganti setiap 6 bulan, tas harganya ratusan juta. Padahal perusahaan Pak Prawiro kan lagi goyang. Bu Diana terus bercerita tanpa jeda. Ia bilang, Selena menjual aset-aset perusahaan tanpa sepengetahuan Prawiro. Ia membeli apartemen mewah dan beberapa properti lain atas namanya sendiri. Ia memperlakukan Prawiro seperti pesuruh di depan teman-temannya. Prawiro sendiri tampak seperti orang linglung, kurus, dan selalu kelihatan stres. Semua yang dikatakan Bu Diana adalah konfirmasi dari semua bukti yang pernah kukumpulkan. Puncak ceritanya adalah bagian yang paling ironis. Dan tahu tidak, Mbak, setelah uang Pak Prawiro habis terkuras, si Selena itu langsung minta cerai. Dia pakai pengacara paling hebat, menuntut sisa harta Gonogini. Katanya dia punya perjanjian pranikah yang sangat menguntungkannya. Pak Prawiro itu bodoh sekali ya, Mbak, mau saja menandatanganinya. Sekarang Pak Prawiro tinggal di rumah orang tuanya lagi, sementara si Selena katanya lagi liburan keliling Eropa. Benar-benar wanita tak punya hati. Setelah berpisah dengan Bu Diana, aku duduk terdiam di dalam mobilku. Aku tidak langsung menyalakan mesin. Aku membiarkan semua cerita itu meresap ke dalam pikiranku. Cerita tentang karma. Cerita tentang keadilan yang datang meski terlambat. Aku teringat malam di mana aku diusir. Aku teringat kata-kata kasar Prawiro yang menuduhku pendengki. Aku teringat bagaimana ia membela Selena mati-matian, memujanya sebagai wanita tulus yang sempurna. Ia memilih mempercayai topeng indah itu daripada kebenaran pahit yang kusodorkan. Dan kini, ia menuai buah dari pilihannya sendiri. Ia tidak hanya kehilangan hartanya, tapi juga harga dirinya. Aku memejamkan mata. Aku mencoba mencari sisa-sisa rasa sakit di hatiku, tapi tidak kutemukan. Yang ada hanyalah kehampaan. Aku tidak lagi merasakan apa-apa untuk Prawiro. Tidak cinta, tidak benci, bahkan tidak juga kasihan. Ia hanyalah seorang pria dari masa laluku yang telah membuat pilihan yang salah. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah senyum kecil mulai tersungging di bibirku. Senyum itu perlahan melebar. Lalu, sebuah suara tawa kecil keluar dari tenggorokanku. Tawa itu semakin lama semakin keras, memenuhi ruang mobil yang sunyi. Aku tertawa. Aku tertawa sejadi-jadinya. Aku menertawakan ironi dari semua ini. Aku menertawakan kebodohan Prawiro. Aku menertawakan bagaimana alam semesta memiliki cara yang begitu lucu untuk menyeimbangkan segalanya. Ini bukan tawa kejahatan atau balas dendam. Ini adalah tawa pembebasan. Tawa seorang wanita yang telah berhasil melewati badai paling gelap dalam hidupnya, dan kini bisa melihat pelangi dengan jelas. Dengan tawa itu, aku melepaskan sisa-sisa terakhir dari beban masa laluku. Aku akhirnya benar-benar bebas. Beberapa bulan berlalu sejak percakapanku dengan Bu Diana.
Gema dari masa lalu itu perlahan memudar, tergantikan oleh melodi indah dari kehidupanku yang sekarang. Bisnis restoranku semakin maju. Aku baru saja menandatangani kontrak untuk membuka cabang kedua di sebuah pusat bisnis yang prestisius. Gemilang, suamiku, adalah pilar kekuatanku. Ia bukan hanya memberiku cinta, tapi juga kepercayaan diri untuk terbang lebih tinggi. Malam itu, kami merayakannya. Bukan perayaan besar-besaran, hanya makan malam romantis berdua. Gemilang mengajakku ke sebuah restoran Italia yang terletak di lantai teratas sebuah hotel bintang 5. Dari jendela kaca yang besar, kerlip lampu kota tampak seperti taburan berlian di atas kain beludru hitam. Aku mengenakan gaun sutra berwarna zamrud, hadiah dari Gemilang. Rambutku ditata rapi, dan sebuah kalung berlian sederhana menghiasi leherku. Saat aku menatap pantulan diriku di kaca lift, aku melihat seorang wanita yang berbeda. Wanita yang tatapannya penuh percaya diri, yang senyumnya tulus, yang auranya memancarkan kebahagiaan. Aku merasa cantik, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Kami duduk di meja dekat jendela. Gemilang menggenggam tanganku di atas meja. Aku bangga sekali padamu, sayang, katanya, matanya menatapku dengan penuh kekaguman. Kamu adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan ketulusan hati akan selalu membuahkan hasil. Ini semua juga berkat dukunganmu, Mas, jawabku tulus. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah sejauh ini. Kami tertawa, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan. Suasana begitu sempurna. Makanan yang lezat, alunan musik jazz yang lembut, dan pria yang paling kucintai di sisiku. Aku merasa seperti ratu di puncak dunia. Saat sedang menunggu hidangan penutup kami datang, mataku iseng mengamati sekeliling. Restoran itu dipenuhi oleh orang-orang kelas atas, para pebisnis, dan pasangan-pasangan yang sedang merayakan momen spesial mereka, sama seperti kami. Namun, di antara keramaian itu, mataku menangkap sesosok figur yang janggal. Di dekat lobi restoran, berdiri seorang pria. Ia tidak sedang makan. Ia mengenakan seragam sales yang sedikit kebesaran dan tampak kusam. Di tangannya ada sebuah map berisi brosur. Ia tampak ragu-ragu, mendekati satu meja lalu mundur lagi, seolah takut diusir. Ia terlihat begitu kecil dan tidak pada tempatnya di tengah kemewahan ini. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi ada sesuatu dari postur tubuhnya, dari cara ia bergerak, yang terasa begitu akrab. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat wajahnya lebih jelas di bawah cahaya restoran yang temaram. Dan saat itulah ia berbalik, wajahnya tersorot lampu. Jantungku seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Itu Prawiro. Duniaku seakan membeku. Pria yang berdiri di sana, yang tampak begitu menyedihkan, adalah pria yang sama yang dulu pernah menjadi raja dalam hidupku. Pria yang sama yang pernah kupuja dan kulayani dengan sepenuh hati. Pria yang sama yang telah mengusirku dengan begitu kejam. Penampilannya begitu kontras dengan ingatanku tentangnya. Prawiro yang kukenal adalah pria yang angkuh, yang selalu mengenakan kemeja mahal dan jam tangan mewah. Ia selalu berjalan dengan dagu terangkat. Pria yang berdiri di sana sekarang adalah kebalikannya. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya dipenuhi oleh guratan lelah dan putus asa. Sorot matanya yang dulu tajam, kini tampak sayu dan kehilangan arah. Ia sedang mencoba menawarkan brosurnya pada sepasang tamu, tapi mereka mengibaskan tangan dengan tak acuh, bahkan tanpa menoleh padanya. Prawiro hanya bisa menunduk dan berjalan pergi dengan bahu terkulai. Sebuah pemandangan yang begitu menyedihkan. Gemilang, yang menyadari perubahan raut wajahku, mengikuti arah pandanganku. "Sayang, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya terus menatap Prawiro. Seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Prawiro mengangkat wajahnya. Pandangan kami bertemu. Waktu seakan berhenti. Aku bisa melihat dengan jelas perubahan di matanya. Dari tatapan kosong, berubah menjadi keterkejutan, lalu pengenalan, dan akhirnya, sebuah rasa malu yang begitu dalam hingga membuat wajahnya memerah. Matanya bergerak dari wajahku, ke gaun indah yang kukenakan, ke Gemilang yang duduk di sisiku, lalu kembali ke wajahku. Ia melihat semuanya. Ia melihat kebahagiaanku. Ia melihat kesuksesanku.
Ia melihat pria tampan dan berwibawa yang menggenggam tanganku. Di matanya, aku melihat cermin dari kesalahannya. Ia pasti sedang membandingkan aku yang sekarang dengan wanita yang dulu ia sia-siakan. Ia pasti sedang membandingkan Gemilang dengan dirinya sendiri, yang kini hanya seorang sales rendahan. Semua kemewahan di sekelilingku menjadi tamparan keras yang tak bersuara baginya. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi amarah. Yang ada hanyalah sebuah perasaan aneh, sebuah kesadaran penuh bahwa pria di hadapanku ini benar-benar orang asing. Ia adalah hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan apapun untuk menyakitiku. Prawiro adalah orang pertama yang memutus kontak mata. Ia tampak panik. Dengan gerakan cepat dan canggung, ia berbalik badan dan berjalan tergesa-gesa keluar dari restoran, nyaris menabrak seorang pelayan. Ia menghilang di balik pintu, seolah melarikan diri dari pemandangan yang tidak sanggup ia tanggung. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sebuah senyum kecil, senyum yang tulus dan ironis, tersungging di bibirku. Aku menoleh pada Gemilang, yang menatapku dengan tatapan penuh pengertian. "Kamu baik-baik saja?" bisiknya. Aku mengangguk. "Aku lebih dari baik-baik saja," jawabku. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirku, tawa yang sama sekali tidak dipaksakan. Aku hanya tidak menyangka, karma bisa selucu ini. Gemilang ikut tersenyum. Ia mengelus punggung tanganku. Dia sudah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Sekarang, lupakan dia. Malam ini adalah malam kita. Aku mengangguk lagi. Hidangan penutup kami datang. Tiramisu dengan lelehan coklat yang menggugah selera. Aku menyendoknya sedikit dan memakannya. Rasanya manis, semanis penebusan. Melihat Prawiro dalam kondisinya yang sekarang bukanlah sebuah balas dendam. Itu adalah sebuah penutup. Sebuah titik di akhir kalimat panjang penderitaanku. Malam itu, aku tidak hanya merayakan kesuksesan bisnisku. Aku juga merayakan kemenanganku yang sesungguhnya. Kemenangan atas masa lalu. Kemenangan atas rasa sakit. Dan saat aku tertawa bahagia bersama Gemilang di tengah kerlip lampu kota, aku merasa seisi dunia pun ikut tertawa bersamaku. Hantu itu telah sirna selamanya. Pertemuanku dengan Prawiro di restoran malam itu ternyata bukanlah akhir. Sepertinya, melihat kehidupanku yang sekarang justru menyalakan kembali sesuatu dalam dirinya. Bukan api cinta, kurasa, melainkan api keputusasaan. Ia mungkin melihatku sebagai satu-satunya skoci penyelamat yang bisa menolongnya dari kapal karam kehidupannya. Seminggu kemudian, saat aku sedang sibuk memeriksa laporan penjualan di ruang kerjaku di restoran, salah satu pegawaiku masuk dengan wajah ragu. "Maaf, Bu. Di luar ada seorang bapak-bapak mau bertemu. Katanya teman lama Ibu. Namanya Pak Prawiro." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Beraninya dia datang ke sini. Ke kerajaanku. Ke tempat yang kubangun dengan keringat dan air mata yang tumpah karenanya. Amarah yang kupikir sudah padam, tiba-tiba kembali menyala, walau hanya berupa bara kecil. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Aku tidak akan membiarkannya melihatku goyah. Aku harus menghadapinya sebagai Lestari yang sekarang, bukan sebagai istri lemah yang pernah ia kenal. "Suruh dia masuk," kataku dengan suara datar. Prawiro masuk ke ruanganku. Ia tampak sudah berusaha merapikan penampilannya. Ia mengenakan kemeja yang sepertinya adalah kemeja terbaik yang ia punya, meskipun warnanya sedikit pudar. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap mataku. Ia berdiri canggung di depan mejaku, seperti seorang pesakitan di hadapan hakimnya. Aku tidak menawarinya duduk. Aku hanya menatapnya dengan dingin, menunggu ia memulai pembicaraan. "Lestari," panggilnya dengan suara parau. Aku minta maaf." Ia akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Pemandangan yang mungkin akan membuatku luluh bertahun-tahun yang lalu, tapi sekarang hanya membuatku muak. Aku tahu aku salah besar, Tari. Aku buta. Aku dibutakan oleh kecantikan dan rayuan Selena. Aku bodoh karena lebih mempercayainya daripada kamu, istriku sendiri, yang sudah menemaniku dari nol, katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku tetap diam, membiarkannya mengeluarkan semua isi hatinya. Sekarang aku sudah menerima akibatnya.
Selena mengambil semuanya dariku, Tari. Semuanya. Perusahaan, rumah, tabungan. Ia meninggalkanku begitu saja setelah aku tidak punya apa-apa lagi. Semua yang dulu kamu katakan, semuanya benar. Dan aku menyesal. Aku sangat menyesal karena tidak mendengarkanmu. Ia melangkah lebih dekat ke mejaku. Aku melihatmu malam itu di restoran. Kamu tampak begitu bahagia. Begitu cantik. Dan aku sadar, kebahagiaan sejatiku sebenarnya ada bersamamu. Aku merindukanmu, Tari. Aku merindukan masakanmu, aku merindukan senyummu. Aku merindukan kehidupan kita yang dulu. Ia mulai mencoba menjual nostalgia. Ingat tidak, waktu kita masih di kontrakan? Kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya segalanya. Kita bahagia. Aku yakin kita bisa kembali seperti itu, Tari. Kita mulai lagi dari awal. Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik untukmu. Ia mengulurkan tangannya, mencoba meraih tanganku yang ada di atas meja. Aku menarik tanganku dengan cepat. Akhirnya, aku membuka mulutku. Suaraku terdengar begitu tenang, namun setiap katanya setajam pisau. Bahagia yang kau bicarakan itu, Prawiro, kataku pelan. Bahagia di rumah kontrakan itu kubangun dengan adonan kue dan keringatku. Dan kau hancurkan kebahagiaan itu dengan pengkhianatanmu. Jadi jangan pernah berani membawa-bawa kenangan itu lagi di hadapanku. Wajahnya tampak terkejut mendengar nada dinginku. Kau lupa? Lanjutku, mataku menatapnya tanpa berkedip. Kau lupa malam saat kau menyeretku keluar dari rumah kita seperti binatang? Kau lupa saat kau membanting pintu di depan wajahku? Kau lupa saat kau lebih memilih mempercayai air mata buaya wanita itu, daripada semua bukti yang kupertaruhkan dengan harga diriku. Ia mencoba memotong, Tari, aku hilaf. Hilaf? Aku tertawa sinis. Kau tidak hilaf, Prawiro. Kau sadar sepenuhnya. Kau membuat pilihan. Dan kau memilih dia. Aku berdiri dari kursiku, berjalan mengitarinya dan berdiri di dekat jendela, memandangi kesibukan restoranku di luar. Penyesalanmu tidak ada artinya buatku. Penyesalanmu datang terlambat. Penyesalanmu hanya muncul karena kau sudah jatuh miskin dan sendirian. Kau tidak merindukanku. Kau hanya merindukan kenyamanan dan pelayanan yang dulu kuberikan cuma-cuma padamu. Kau mencari pelayan, bukan istri. Aku berbalik menghadapnya. Aku menatap lurus ke matanya yang kini sudah basah oleh air mata. Kau mau aku kembali padamu? Aku bertanya dengan nada mengejek. Tak sudi. Aku meludahi wajah penyesalanmu itu. Simpan saja air matamu, mungkin kau bisa menjualnya untuk makan malam nanti. Kata-kataku begitu kejam, tapi aku tidak peduli. Ini adalah semua rasa sakit yang telah ia tanamkan padaku, kini kumuntahkan kembali ke wajahnya. Lihat aku sekarang, Prawiro, kataku sambil merentangkan tanganku. Lihat di sekelilingmu. Ini kerajaanku. Kubangun sendiri dari puing-puing yang kau tinggalkan. Dan aku tidak sendirian. Seolah diatur oleh takdir, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan pintu restoranku. Gemilang keluar dari mobil. Ia mengenakan setelan jas yang pas di badan, tampak begitu gagah dan berwibawa. Ia tersenyum saat melihatku dari jendela. Aku punya suami, kataku pada Prawiro, mataku tak lepas dari sosok Gemilang. Suami yang 100 kali lebih baik darimu. Lebih tampan, lebih kaya, dan yang paling penting, ia melihatku sebagai ratu, bukan sebagai keset. Ia memberiku sayap untuk terbang, bukan rantai untuk mengikatku di dapur. Gemilang masuk ke dalam ruanganku, senyumnya sedikit memudar saat melihat ada Prawiro di sana. Tapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda terancam. Ia berjalan ke arahku, merangkul pinggangku dengan posesif, dan memberiku kecupan singkat di kening. Sayang, sudah siap? Rapat dengan investor Jepang sebentar lagi mulai. Katanya lembut, suaranya adalah antitesis dari semua teriakan Prawiro di masa lalu. Ia melirik Prawiro sekilas, tatapannya dingin dan meremehkan, seolah sedang melihat serangga pengganggu. Sebentar lagi, Mas, jawabku sambil tersenyum pada suamiku. Lalu aku kembali menatap Prawiro untuk terakhir kalinya. Sekarang pergilah. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku.
Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan keluar dari ruanganku, bergandengan tangan dengan Gemilang. Meninggalkan Prawiro yang berdiri mematung sendirian, hancur lebur di tengah kerajaan yang kubangun di atas reruntuhan kebahagiaan palsu yang pernah ia berikan. Ia telah kehilangan segalanya, dan aku telah mendapatkan segalanya kembali, bahkan lebih. Lestari dan Gemilang berjalan melewatiku, bergandengan tangan, sebuah pasangan yang begitu serasi dan memancarkan aura kekuatan. Aku hanya bisa berdiri mematung di tengah ruang kantor yang terasa begitu dingin dan asing. Aroma kopi dan vanila yang samar-samar tercium dari arah restorannya terasa seperti wangi dari dunia lain, dunia yang tak akan pernah bisa kujangkau lagi. Pintu ruang kerja itu tidak ditutup rapat, dan aku bisa mendengar tawa kecil para pegawai di luar, suara sendok beradu dengan piring, dan alunan musik yang ceria. Semua suara itu terasa seperti ejekan yang menusuk telingaku. Kata-kata Lestari masih terngiang-ngiang, berputar tanpa henti di kepalaku. Tak sudi kuludahi wajah penyesalanmu. Suami yang 100 kali lebih baik. Setiap kata adalah paku yang menancap semakin dalam ke peti mati harga diriku. Aku melihat ke sekeliling ruangan itu. Ada sebuah papan tulis kaca yang penuh dengan coretan strategi bisnis. Ada rak buku yang berisi buku-buku tentang manajemen dan kuliner. Di atas mejanya, ada sebuah foto. Bukan fotoku. Foto dirinya bersama Gemilang, tersenyum bahagia di depan menara Eiffel. Ini adalah dunianya. Dunia yang ia bangun sendiri. Dan di dunia ini, aku hanyalah seorang pengemis yang datang meminta belas kasihan. Rasa malu yang begitu hebat membakar seluruh tubuhku. Aku merasa telanjang. Semua kebodohan dan kegagalanku dipertontonkan dengan begitu jelas. Aku harus pergi dari sini. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku membalikkan badan dan berjalan keluar dari ruangan itu. Aku berjalan dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap wajah para pegawainya. Aku merasa setiap pasang mata di restoran itu sedang menatapku, menertawakanku dalam hati. Pria malang yang dibuang istrinya, dan kini datang merengek-rengek untuk diterima kembali. Aku mendorong pintu kaca restoran itu dan melangkah keluar. Udara sore yang panas terasa lebih baik daripada suasana dingin yang mematikan di dalam sana. Aku berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar yang ramai. Suara klakson mobil dan deru mesin motor terdengar riuh, tapi di kepalaku hanya ada keheningan yang memekakan. Aku tidak punya mobil untuk pulang. Mobil perusahaan sudah ditarik oleh bank. Mobil pribadiku dijual Selena entah kemana. Aku berjalan menuju halte bus terdekat, tempat yang sudah lama sekali tidak kuinjak sejak aku menjadi seorang manajer yang sukses. Aku duduk di bangku halte yang keras dan berkarat, di antara para pekerja pabrik dan ibu-ibu yang baru pulang dari pasar. Tidak ada yang memperhatikanku. Aku hanyalah salah satu dari sekian banyak wajah lelah di kota ini. Sepanjang perjalanan di dalam bus yang penuh sesak dan panas, aku hanya menatap kosong keluar jendela. Aku melihat gedung-gedung tinggi, mal-mal mewah, dan restoran-restoran yang ramai. Dulu, aku adalah bagian dari dunia itu. Aku makan di restoran mahal, aku berbelanja di butik ternama bersama Selena, aku memimpin rapat di ruang kantor yang dingin. Sekarang, aku hanya bisa melihatnya dari balik kaca bus yang kotor. Sesampainya di rumah orang tuaku, hari sudah menjelang maghrib. Aku masuk ke dalam rumah kayu yang sederhana itu. Ibu sedang di dapur, dan ayah sedang menonton berita di televisi. Mereka hanya menatapku sekilas, tatapan mereka penuh dengan rasa iba yang tidak terucap. Mereka tidak bertanya aku dari mana atau apa yang terjadi. Mereka tahu. Rasa kasihan di mata mereka terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku langsung masuk ke kamarku. Kamar sempit yang dulu kutempati saat aku masih bujangan. Semua barangku dari rumah mewahku dulu tidak ada yang tersisa, kecuali beberapa helai pakaian yang kumasukkan ke dalam satu koper. Aku merebahkan diri di atas kasur kapuk yang keras. Rasanya begitu berbeda dengan kasur empuk yang dulu kumiliki. Malam itu, aku berdiri di depan sebuah cermin tua yang tergantung di dinding kamar. Cermin itu sedikit buram, dengan beberapa bercak hitam di sudutnya. Cermin yang retak. Aku menatap pantulan diriku. Yang kulihat bukanlah Prawiro sang manajer pemasaran yang sukses dan disegani. Yang kulihat adalah seorang pecundang. Seorang pria parubaya dengan wajah kuyu, mata yang sembab, dan bahu yang terkulai kalah.
Aku akhirnya melihat diriku dengan jelas untuk pertama kalinya. Aku melihat kebodohanku. Aku menukar berlian sejati, Lestari, demi sebuah batu kaca yang berkilauan, Selena. Lestari memberiku dukungan yang tulus, ia membangun fondasi hidup kami dengan tangannya sendiri. Selena memberiku gairah sesaat, ia membangun istana pasir yang indah namun langsung hancur diterpa gelombang pertama. Aku teringat lagi pada malam aku mengusir Lestari. Aku bisa memutar ulang kejadian itu dengan sangat jelas. Wajahnya yang pucat dan penuh air mata. Permohonannya yang lirih. Dan aku, dengan angkuh dan buta, menyeretnya keluar. Saat itu aku merasa seperti raja yang sedang menghukum pengkhianat. Sekarang aku sadar, akulah pengkhianatnya. Akulah yang telah menghancurkan surgaku sendiri. Aku dibutakan oleh egoku. Mengakui bahwa Selena adalah penipu berarti mengakui bahwa aku telah salah memilih. Dan egoku yang setinggi langit tidak bisa menerima kenyataan itu. Di saat yang bersamaan, di belahan kota yang lain, Lestari dan Gemilang sedang berada di dalam mobil mereka. Gemilang mengemudikan mobil dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam erat tangan Lestari. "Kamu yakin tidak apa-apa?" tanya Gemilang untuk ketiga kalinya. Lestari menoleh, memberinya senyum yang menenangkan. "Aku baik-baik saja, Mas." Sungguh, ia menarik napas panjang. "Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Seperti baru saja menutup halaman terakhir dari sebuah buku yang sangat panjang dan melelahkan. Sekarang, aku bisa fokus membaca buku yang baru. Buku kita." Gemilang tersenyum lega. "Buku kita akan jadi buku terlaris," candanya. "Tentu saja," balas Lestari sambil tertawa kecil. Bab selanjutnya adalah tentang bagaimana kita berhasil mendapatkan investasi dari Jepang dan membuka cabang di Bali. Mereka tertawa bersama. Obrolan mereka dipenuhi oleh rencana-rencana masa depan. Tentang bisnis, tentang liburan, tentang rumah yang ingin mereka renovasi. Percakapan mereka penuh dengan harapan dan optimisme. Mereka adalah dua orang yang berjalan bersama, menatap ke arah yang sama, ke depan. Kembali di kamarku yang sempit, aku masih berdiri di depan cermin retak itu. Pintu kamarku diketuk pelan. Ibu masuk, membawa sepiring nasi dengan sepotong ikan asin dan tumis kangkung. "Makan dulu, Nak. Perutmu kosong sejak pagi," kata ibu lirih. Aku hanya mengangguk. Ibu meletakkan piring itu di atas meja kecil, lalu keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu, hatinya pasti hancur melihat kondisi anak satu-satunya. Aku telah mengecewakan semua orang, termasuk diriku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, menatap piring di hadapanku. Makanan sederhana yang dulu sering dimasak Lestari untukku. Tapi rasanya tidak akan pernah sama. Aku mengambil sesendok nasi. Rasanya hambar, sepahit nasibku. Aku makan dalam kegelapan, ditemani oleh bayanganku sendiri di cermin yang retak. Aku terjebak di dalam penyesalan, di masa lalu yang tidak akan pernah bisa kuubah. Sementara Lestari, ia sedang terbang bebas menyongsong masa depan yang cerah. Itulah hukumannya untukku. Bukan penjara, bukan kematian. Tapi sebuah kehidupan yang hampa, di mana aku dipaksa untuk terus hidup sambil mengingat semua yang telah kusia-siakan. 2 tahun kemudian. Udara malam itu terasa sejuk dan dipenuhi oleh aroma bunga lili yang menghiasi setiap sudut ruangan. Alunan musik instrumental yang lembut mengalir, berpadu dengan suara tawa dan percakapan puluhan tamu yang hadir. Aku berdiri di tengah sebuah ruangan besar yang didesain dengan begitu elegan. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahayanya ke lantai marmer yang mengkilap. Ini adalah malam grand opening, Lestari Culinary Institute, sekolah masak dan restoran fine diningku yang baru. Sebuah pencapaian yang 2 tahun lalu bahkan tidak berani kumimpikan. Aku mengedarkan pandangan. Aku melihat para chef ternama, para kritikus makanan, para pebisnis, dan para sosialita kota berkumpul di sini, di kerajaanku. Gemilang berdiri di sisiku, merangkul pinggangku dengan bangga. Ia tampak begitu tampan dalam setelan jasnya. Di gendongannya, terlelap dengan damai seorang bayi mungil berusia 6 bulan. Surya Gemilang. Matahari kecil kami, buah cinta kami yang menjadi pelengkap kebahagiaan. Lihatlah, sayang. Semua orang datang untuk merayakan mimpimu, bisik Gemilang di telingaku.
Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Ini mimpi kita, koreksiku. Di sudut ruangan, aku melihat Dewi. Ia tidak lagi terlihat seperti buruh pabrik yang lelah. Ia kini adalah manajer operasional untuk seluruh cabang restoranku. Ia mengenakan gaun yang anggun, tampak begitu percaya diri saat berbincang dengan beberapa tamu penting. Kami telah bangkit bersama. Saat acara pemotongan pita, aku berdiri di depan semua orang, di bawah sorotan lampu. Dengan gemilang dan surya kecil di sisiku, aku memberikan kata sambutan. Aku tidak berbicara banyak tentang bisnis. Aku berbicara tentang harapan. Setiap orang pernah merasakan jatuh. Kataku, suaraku mantap dan jelas. Tapi yang terpenting bukanlah seberapa keras kita jatuh, melainkan seberapa kuat kita memutuskan untuk bangkit kembali. Tempat ini adalah bukti bahwa dari puing-puing yang paling hancur sekalipun, kita bisa membangun istana yang lebih megah. Jangan pernah takut untuk memulai kembali. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Aku menatap wajah-wajah yang tersenyum padaku. Aku merasa begitu bersyukur. Semua rasa sakit, semua air mata, semua malam-malam tanpa tidur, semuanya terbayar lunas malam ini. Di tengah keramaian, seorang teman lama menyapaku. Ia seorang jurnalis untuk sebuah majalah gaya hidup. Selamat ya, Lestari. Kamu benar-benar inspirasi. Pujinya. Oh ya, ngomong-ngomong, aku baru saja melihat sesuatu yang lucu di rubrik gosip. Kamu kenal Selena, kan? Nama itu sudah terasa begitu asing. Dulu sekali, jawabku singkat. Dia baru saja menikah lagi, loh. Kali ini dengan seorang pejabat tua dari luar kota. Sepertinya dia tidak pernah kapok berburu, sapi perah, katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum tipis. Beberapa orang tidak akan pernah berubah. Mereka akan selamanya mengejar kebahagiaan di tempat yang salah. Lalu, mantan suamimu? Tanyanya sedikit ragu. Aku tidak tahu kabarnya, jawabku jujur. Aku dengar dari seorang teman, dia sekarang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah gudang di pinggir kota. Hidupnya sulit, katanya lagi. Aku hanya mengangguk. Tidak ada lagi rasa puas atau tawa ironi. Yang ada hanyalah perasaan datar. Prawiro telah menjadi sebuah catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupanku. Nasibnya bukan lagi urusanku. Hukumannya adalah dilupakan. Menjadi tidak signifikan. Setelah pesta berakhir dan kami tiba di rumah, aku menidurkan Surya di boks bayinya. Ia tertidur begitu pulas, napasnya teratur. Aku dan Gemilang kemudian berdiri di balkon kamar kami, menatap langit malam yang bertabur bintang. Dulu, aku pernah berpikir hidupku sudah berakhir. Bisikku, malam saat aku diusir, aku merasa seperti sebutir debu yang tidak berharga. Gemilang memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku. Debu itu ternyata adalah bibit dari sebuah pohon yang sangat kuat dan indah. Kami berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman untuk waktu yang lama. Kami tidak perlu banyak bicara. Kami saling memahami. Keesokan paginya, aku terbangun lebih dulu. Aku berjalan ke balkon. Udara pagi masih terasa dingin dan segar. Di ufuk timur, semburat cahaya keemasan mulai muncul, perlahan mengusir kegelapan malam. Matahari akan segera terbit. Aku teringat lagi perjalananku. Pengkhianatan itu, rasa sakit itu, ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah sebuah awal. Itu adalah api yang membakar habis diriku yang lama, yang lemah dan bergantung, agar aku bisa terlahir kembali menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang kuat, mandiri, dan tahu persis betapa berharganya diriku. Rasa sakit itu ternyata adalah sebuah hadiah yang terbungkus dalam penderitaan. Tanpanya, aku tidak akan pernah menemukan kekuatanku sendiri. Tanpanya, aku tidak akan pernah bertemu Gemilang. Gemilang keluar dari kamar, menggendong Surya yang sudah terbangun. Ia berjalan mendekat dan berdiri di sisiku. Bersama-sama, kami bertiga menatap ke arah matahari yang perlahan naik, menyebarkan cahayanya yang hangat ke seluruh penjuru bumi. Ini adalah duniaku sekarang. Dunia yang penuh dengan cinta, tawa, dan harapan yang tak terbatas. Aku adalah ratu di istanaku sendiri, istana yang kubangun dengan tanganku. Dan matahari yang terbit pagi ini bukan hanya pertanda hari yang baru.
Itu adalah pertanda dari masa depanku yang cerah. Matahari yang terbit untukku, Sang Ratu. Dan kali ini, tidak akan ada siapapun yang bisa meredupkan cahayanya.